Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mari kita belajar kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan belajar materi menyambut usia balik pada kelas 4 semester 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pengertian balik dan tanda-tanda pada laki-laki dan perempuan dengan benar. Kedua, anak-anak diminta untuk dapat mengidentifikasi tanda-tanda balik pada kasus atau ilustrasi yang diberikan guru dengan benar. Yang ketiga, anak-anak mampu menilai pentingnya memahami tanda balik dalam hubungannya dengan kewajiban ibadah dan tanggung jawab moral seorang muslim dengan benar. Dan yang keempat, anak-anak diminta untuk mampu merancang poster atau mind map tentang tanda-tanda usia balik beserta kewajibannya yang menyertainya sebagai bentuk refleksi dan berbagi pengetahuan dengan benar. Anak-anak, perhatikan gambar tersebut. Semua manusia akan tumbuh semakin besar. Berada di fase manakah kalian sekarang? Anak-anak, dari gambar sebelumnya kalian pasti sudah tahu kira-kira kalian berada di fase mana. Apakah kalian sudah masuk di fase balik? Nah, kalau memang sudah, anak-anak harus tahu apa itu balik. Nah, sekarang guru akan menjelaskan apa itu balik. Secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan antara lain keluar mani atau mengalami mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid atau menstruasi. Baik anak-anakku, mari kita mengetahui bagaimana sih tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam. Bagi laki-laki mengalami mimpi basah dan sudah berumur 15 tahun. Jika sampai usia 15 tahun belum mengalami mimpi basah, sudah bisa dikatakan dewasa loh. Dan sudah sampai pada ketentuan-ketentuan bagi mereka yang sudah balik. Untuk perempuan mengalami haid atau menstruasi dan juga sudah berumur 15 tahun. Dan jika sampai usia 15 tahun belum juga mengalami haid atau menstruasi, berarti juga sudah bisa dikatakan dewasa dan sudah sampai pada ketentuan-ketentuan bagi seseorang yang sudah balik. Kita juga akan mengetahui bagaimana tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Untuk laki-laki, yang pertama akan tumbuh jakun, kemudian suara berubah lebih besar, dan ketiga nafsu makan meningkat serta tumbuh rambut di bagian tertentu. Sedangkan untuk perempuan akan mengalami pinggul dan dada membesar, suara akan lebih merdu, nafsu makan meningkat, serta tumbuh rambut di bagian tertentu pula. Anak-anak, kira-kira kalau kita sudah mengalami masa balik, itu untuk apa? Yaitu yang pertama, ketika kita sudah balik, kita akan memikul kewajiban agama secara penuh. Kita harus melakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mandi wajib jika junub atau haid selesai, atau ketika kita akan menghilangkan hadas besar kita. Kemudian kita harus menutup aurat dan menjaga kehormatan diri. Yang kedua, kita sudah menjadi muslim yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Anak-anak yang sudah mengalami mimpi basah dan haid itu sedang dalam keadaan berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar tersebut dan dapat melaksanakan ibadah kembali seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka kita diwajibkan untuk mandi terlebih dahulu. Mandi untuk menghilangkan hadas besar itu disebut mandi wajib. Larangan bagi yang berhadas besar yaitu kita tidak boleh melaksanakan sholat, kita tidak boleh memegang Al-Quran, apalagi membaca Al-Quran, dan kita juga tidak boleh
melakukan puasa. Anak-anak, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian laksanakan. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah, amal baik dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Kewajiban setelah kita balik, yang pertama kita harus melakukan sholat, kedua melakukan puasa, menutup aurat, gemar untuk menuntut ilmu, dan tidak lupa berbakti kepada orang tua. Ketika kita sudah balik, kita harus tahu adab menyambut usia balik. Anak-anak harus bisa menjaga kebersihan diri, anak-anak harus bisa menata pergaulan, dan juga kalian harus meningkatkan tanggung jawab tentang ibadah. Baiklah anak-anak, mari kita mengetahui apa sih manfaat mengetahui tanda-tanda balik. Yang pertama, sebagai penanda kewajiban agama. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Ketiga, membantu menjaga kebersihan dan kesucian. Keempat, membentuk tanggung jawab pribadi. Kelima, membimbing sikap dan perilaku kita. Dan keenam, mencegah kebingungan dan salah paham. Demikian anak-anak materi tentang menyambut usia balik. Anak-anak sekarang sudah paham bukan bagaimana sih tanda-tanda usia balik dan bagaimana hal-hal dan kewajiban yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengalami balik. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.